Indonesia mempunyai tanah dengan status milik. Oh, Sidoarjo banyak sudah. Siti Hajar yang megah itu sertifikatnya lebih dari 10 sertifikat, semuanya hak milik. Nyun sewu, saya ralat. Bukan atas nama PBNU, bukan. Atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama berkedudukan Jakarta. Milik siapa? Milik NU Indonesia. Wilayah ikut punya, cabang ikut punya, MBC ikut punya, ranting ikut punya. Bukan milik PBNU, bukan milik pengurus, bukan. Karena subjek hukum itu ada dua, perseorangan sama badan. Jadi kalau sudah bicara badan, itu punya perkumpulan tersebut, punya lembaga itu. Lah ini, jadi bukan perseorangan. Nah, ini, jadi makanya kemarin Nyun Sewu, kalau sudah demikian, maka kita tidak khawatir. Ganti pengurus, ganti orang, tidak akan berubah kepemilikannya. Tapi kalau yayasan itu masih dalam ancaman Dewan Pembina, karena pembina itu sebagai pemilik. Pun lanjut. Jadi para kiai, bapak ibu sekalian saya hormati, setiap tanah mesti beda persoalan, dan ini nanti insya Allah secara detail akan disampaikan oleh Abah Ruhu ini Ketua Badan Penyelamat Pengelola apa kan itu pengembangan aset NU Sidoarjo. Nanti kalau hitung kali yang Sidoarjo ini puluhan triliun Pak. Nggih sak masjid-masjid itu ya itu. Sak masjid-masjid ini dinilai. Tuh, niku triliunan. Nggih, muga-muga mawon mangke kita diskusi pun niki keluarga kiambek santai mawon. Nek niki nggih dibrik asar nggih monggo. Nggih, nek pun salat dijamak nggih monggo jenengan lanjut kali Pak Ruhu mriki salat gantian kaya napa. Nek lanjut monggo. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Ruhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa tsabbit aqdamakum ala yasadaqallahul azim. Para kiai baik dari jajaran Suriah maupun Tanfidiyah, Banom dan lembaga yang hadir, baik dari tuan rumah MWC NU Tulangan maupun MWC Bulu Lawang Kabupaten nggih, Kabupaten Malang. Oleh Malang ngeten Malang Raya, telu ya. Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang. Alhamdulillah. Pun langsung mawon mukadimah nderek ingkang ngajeng. Bapak saudara sekalian ingkang kula hormati, nyun sewu terkait dengan Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Itu sebenarnya bukan barang baru, itu barang lama. Jadi pada bagian pertama ini kami akan menyampaikan bahwa Nahdlatul Ulama lahir sebelum NKRI lahir. Ini perlu kami tandaskan. Nah, ini perlu. Ini banyak yang tidak paham, baik wilayah maupun PBNU. Secara tegas baru kemarin Andi Najmi menegaskan bahwa NU bukan organisasi tapi perkumpulan. Di dalam buku ini secara tegas kita ini adalah badan hukum. Nah ini, bahwa kita lahir sebelum NKRI lahir. Jadi kita ini disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda
lahir tanggal 31 Januari 1926, disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda tanggal 6 Februari tahun 1930. Dalam bahasa Belandanya, nek kula maca Rijkspersen nomor angka Romawi 9. Yaitu badan hukum kita. Dengan status perkumpulan. Nah, badan hukum itu ada profit oriented PT, perseroan terbatas. Ada social oriented yayasan. Tadi sudah disinggung oleh Al Mukarram Yai Khairi. Ya, itu social oriented. Gak oleh apa-apa pengurusnya, gak oleh ini, gak oleh sembarang, gak oleh. Dengan Undang-Undang 16 tahun 2001 itu yayasan. Dan ada badan hukum itu jenisnya Perserikatan Muhammadiyah, Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Itu kalau panjenengan baca di statuten itu jelas. Dan itu baru pertama kali dan tidak pernah diperbarui. Sampai Indonesia merdeka belum pernah diperbarui, baru diperbarui menjelang Muktamar tahun 84 di Situbondo. Nah itu melalui SK zaman itu Menteri Kehakiman tahun 83. Nah ini rupanya cabang tidak banyak yang punya. Saya kemarin menelaah PDF yang dikirimkan MBJ tulangan dari Bulu Lawang saja. Yang dicantumkan ya Menteri Kehakiman tahun 89. Sebelum itu ada. Jadi pasca kemerdekaan itu kita disahkan oleh Menteri Kehakiman tahun 83. Nah ini mestinya apakah PBNU tidak mengirimkan ke wilayah? Apakah wilayah tidak kirim ke cabang? Cabang tidak kirim ke MBJ, MBJ tidak kirim ke ranting? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas satu jawabannya, tidak ada sosialisasi yang masif. Nah ini. Kira-kira saya keliling Jawa Timur, saya tanyakan pengurus lembaga wakaf rata-rata tidak punya yang namanya statuter. Jadi nek dadi pengurus iku berkas arsip digomuli. Serah terima tidak ada kepada yang baru. Jadi yang baru itu nol terus saya katakan. Iya boleh. Ini. Maka pengurus yang sempurna kalau kepingin punya dokumentasi di fotokopi, arsipnya diserahkan pada pengurus yang baru. Dan ada serah terima, berkas ini isinya ada. Nah begitu. Nah, ini yang perlu kami tandaskan. Jadi saya tidak bicara tentang barang baru, bukan barang lama pun. Ini jadi kita satu NU lahir sebelum Indonesia merdeka. Ampun. Bagian kedua. Bagian kedua, next, terus, nggih. Nah, bagian kedua, terus, nggih. Nah, bagian kedua, nggih. Pun, cekap. Nah, Nahdlatul Ulama, badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan status milik. Nah, ini. Tapi tidak ujuk-ujuk. Baru punya tanah dengan status hak milik itu baru 1 poin di bidang keagamaan tahun 88 SK Mendagri. Nah, itu pasca Muktamar Situbondo. Jadi Muktamar Situbondo kembali ke kita itu ada deal antara beliau Gus Dur perjuangannya dengan Kementerian Dalam Negeri. Baru disempurnakan dengan SK BPN yang pada waktu itu dijabat oleh Profesor Lutfi tahun 2004. Nah, bisa memiliki tanah dengan status hak milik di bidang keagamaan ditambah di bidang sosial dan pendidikan. Nah, maka sejak itu kita sudah mengurus madrasah yang beli jadi hak milik, kemudian tanah APN yang dikuasai NU dimohon jadi hak milik. Nah, pada saat itu sebelum tahun 2004 saya pernah mendaftarkan madrasah tapi tak dijui.
Jadi tak gawe ini untuk pondok. Nah, akhirnya BPN nerima ke pondok, madrasah nyewa nang NU. Nah, Mak Arif ambek NU hubungan apa karo BPN karo. Dadi wis lolos dadi hak milik. Ora apa-apa mbijuki kanggo awake dhewe. Nanti NU bisa punya dengan ini yang tidak dipunyai oleh lembaga-lembaga lain. NU tahun 2004 baru punya bisa dengan hak milik bidang keagamaan, pendidikan dan sosial. Muhammadiyah tahun 72 sudah mengantongi 2, bidang sosial dan bidang keagamaan. Baru tahun 2006 insya Allah Muhammadiyah menyusul di bidang pendidikan. Nah, ini fasilitas-fasilitas yang perlu dipunyai. Lah, di antara kita NU, perorangan NU, kelompok NU yang pada saat Orde Baru NU ini dibubarkan tidak, membubarkan diri juga tidak, tapi dimasukkan dalam kotak sehingga banyak lahir yayasan. Dan setelah itu juga masih banyak lahir yayasan. Sidoarjo sudah banyak dibubarkan. Jadi karena Nyun Sewu ibarat badan hukum itu negara, yayasan itu negara, perkumpulan itu negara. Jadi negara dan negara sulit ngaturnya, tidak bisa. Mana ada negara yang diatur oleh negara lain. Nah, ini yang terjadi. Jadi yang dihormati, fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh NU ini sangat-sangat bagus. Tinggal kita ini Nyun Sewu cara kasarane kalau saya turba sampai niki disuguhi sego pecel rada mambu ambek rawon empale gede anget. Lah nek milih pecel, lah iki kan iki waras tagak kan ngono gitu. Saya pernah ngurus masjidnya Kanjeng Jimat II di Kabupaten Sidoarjo ini, tanahnya tanah TN tapi gerbangnya itu bintangnya bintang 9, ada bola dunia diurus, ya yang mengurus bla 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 bla. Pada waktu sidang panitia A ternyata di takmir itu muncul 3 fraksi. 3 fraksi itu yang satu mengendaki atas nama NU, yang satu mengendaki atas nama yayasan karena masjidnya itu memang sudah ada yayasannya. Yang satu mengendaki atas nama desa. Tak baparkan sama saya. Nek atas nama desa keluarnya hak milik, keluarnya hak pakai. Tapi kalau atas nama yayasan, karena yayasan ini tidak punya fasilitas dari negara untuk bisa memiliki dengan status hak milik, maka keluarnya adalah hak guna bangunan. Hak guna bangunan bisa 20, 25, bisa 30 tahun. Tapi kalau atas nama NU bisa hak milik. Nah, tinggal pilih. Waktu itu 3 fraksi belum bersepakat, maka deadlock rapat sidang panitia BPN tidak bisa memutuskan ditunda. Alhamdulillah penundaannya kedua sudah sepakat atas nama Nahdlatul Ulama. Yang ini kok rotok cerdas saya. Hak pakai bangunan kok milih hak milik itu loh kan ya nalarkan itu ego sentris yang tidak punya nalar kan begitu. Nah ini banyak Nyun Sewu kadang-kadang yo gak peduli gelarnya profesor kiai lah nek pikirannya kayak ngono kan tidak perlu diikuti ini banyak. Nah ini ada NU bisa mempunyai tanah dengan status milik. Sidoarjo banyak sudah. Si diajar yang megah itu sertifikatnya lebih dari 10 sertifikat, semuanya hak milik. Nyun Sewu saya ralat. Bukan atas nama PBN, bukan. Atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama berkedudukan Jakarta. Milik siapa? Milik NU Indonesia. Wilayah ikut punya, cabang ikut punya, MBC ikut punya, ranting ikut punya. Bukan milik PBN, bukan milik pengurus, bukan. Karena subjek hukum itu ada 2, perseorangan sama badan. Jadi kalau sudah bicara badan, itu punya perkumpulan tersebut, punya lembaga itu. Lah ini. Jadi bukan perseorangan. Nah, ini. Jadi makanya kemarin Nyun Sewu, kalau sudah demikian, maka kita tidak khawatir ganti pengurus, ganti orang tidak akan berubah kepemilikannya. Tapi kalau yayasan itu masih dalam ancaman Dewan Pembina, karena pembina itu sebagai pemilik. Pun lanjut. Sekalian yang berarti saya tambahkan sedikit terkait dengan proses pemilikan itu nanti statuten dilampirkan. Ya. Kemudian SK Menteri Dalam Negeri tahun 88 itu dilampirkan. Kemudian SK BPN tahun 2004 itu dilampirkan. Kemudian untuk badan hukum kita
Nah, yang terkini 2015 kemarin Jombang itu dilampirkan. Kemudian sekarang kita tunggu yang baru. Itu kalau lampirannya untuk bisa proses dengan hak milik. Kalau yang proses nanti MBJ ya SK MBJ dilampirkan. Itu tidak perlu SK Nadir karena itu kita mohon proses hak milik. Jadi di MBJ sudah banyak yang sertifikatnya hak milik itu banyak. Tetap kami di dalam akte itu kami lampirkan bertindak atas nama Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta untuk MBJ setempat. Nah itu. Kalau toh BPN itu berkenan menulis, ya tidak apa-apa, tidak mempengaruhi. Tapi kalau tidak berkenan juga tidak apa-apa. Karena memang legal formalnya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu perkumpulan Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta. Cuma Jakarta sendiri kadang-kadang tidak konsisten. Di SK yang lama permohonannya Jakarta titik, tapi kapan hari itu Jakarta Pusat, sehingga di sertifikat itu ada muncul dua versi, ada yang Jakarta titik, maksudnya Jakarta itu aja, ada yang Jakarta Pusat. Ini satu kata, tapi sebenarnya tidak boleh itu, tidak boleh, sehingga muncul di sertifikat itu macam-macam. Nah, ini secara garis besar terkait dengan siapa sebenarnya NU itulah. Ini kita harus sudah mengakhiri. Seringkali kami sampaikan kalau kita mengatakan organisasi NU itu bukan titik. Tadi koma Mas Ian. Jadi kalau lengkapnya organisasi NU, oke lah, organisasi NU berbadan hukum perkumpulan dengan SK bla 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 itu tadi. Nah, kalau diringkas sekarang sebenarnya sudah ada istilahnya BHPNU itu Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Ya itu sudah, itu diri kita itu loh. Nah, keadaan makanya sekalian yang hormati kita harus punya NPWP, harus bayar pajak dan sebagainya. Itu memang begitu. Kami kemarin satu aset SD punyanya NU di salah satu kecamatan di Kabupaten Sidoarjo ini. Saya lihat karena ini hak milik sehingga muncul PBB-nya. PBB-nya itu saya lihat tanahnya saja itu sudah 2 miliar. Bangunannya dinilai 700 juta. Itu satu bidang. 2 miliar di situ kalau nilai jualnya rata-rata 4 kali lipat. Itu sudah berapa? Itu satu bidang. Tetap itu menjadi aset kita. Jadi makanya kalau kita bicara masalah aset pelaporan, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 41 tentang wakaf itu, aset itu kan ya aset bergerak berupa uang dan selain uang, dan aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, itu harus dinilaikan. Nah, ini terkait yang kedua, kita bisa mempunyai tanah dengan status hak milik. Berikutnya ketiga, sekalian hormati, next terus next nih. Nah, sekalian yang hormati, yang berikutnya adalah Nahdlatul Ulama. Nah, sekalian yang kami hormati, Nahdlatul Ulama sebagai badan hukum beserta perangkatnya dapat menerima dana hibah. Nah, sekalian yang kami hormati, ini NU ini dituntut untuk pinter dan berani. Kalau tidak tergilas oleh zaman. Jadi sekalian yang kami hormati, yang namanya pejabat iki nyun sewu. Ini kami kapan hari itu ditelepon oleh NU Ngawi. Pak Ruhu, nyun sewu, ini saya ini daftar tanah wakaf untuk madrasah. Katanya pegawai BPN tidak boleh wakaf untuk madrasah itu. Yang boleh itu untuk masjid, kamu soleh. Ya ini. Lah, pertanyaannya, pejabat ini goblok apa gobloki? Gobloki.
ternyata telisik punya telisik, celana cingkrang. Jadi nek ketemu PDI ambek ketemu PAN ambek PKS, kalau ketemu PDI itu gak sembayang tapi sik ijo gitu loh. Hei, macaku nek mati jangan tadi lono rek lho ngono sih an gitu loh. Loh, iya. Akhirnya saya remote, sampean buka undang-undang wakaf, bla 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 bla, sampean fotokopi, pas pasal itu saya stabilo dan. Oh iya, saya enggak tahu loh ya apa ya. Iki nek endo gak pinter, ya wis balik. Gledak, ya apa rek gak oleh iki didaftarno. Loh, begitu. Saya pernah daftar permohonan hak milik atas nama Endo. Sudah saya lampirkan SK hasil muktamar Makassar. Wong njaluk hasil muktamar Dono Yudan sak durunge. Marung njaluk maneh muktamar Kediri. Ya Allah, oh berat. Telisik punya telisik. Wedok wong. Ada aktivis Aisyah. Oh, benar. Jadi biasanya itu ya yang pertama dengan yang terakhir. Ini enggak. Durung-durung itu jaluk. Waduh, lampiran sak mene ngono. Masya Allah ini. Ya, enggak apa-apa lah kita gitu lah. Misalnya kermati, ini terjadi di tetangga kita Pasuruan. Wakaf NU, madrasah berpuluh-puluh wakaf NU mendirikan yayasan semua karena debat tidak akan menurunkan dana hibah kalau tidak yayasan. Nah ini gak diperangi. Akhirnya semua mendirikan yayasan. Sidoarjo tidak ada. Ada Sidoarjo itu TPQ. Tadi kemarin sudah kita luruskan semua. Jadi TPQ, bantuan TPQ dari Kemenak itu, loh memang kita harus maklum. Kemenak, Pemda, gak kabeh pejabat iku NU. Lah nek gak NU, ya kadang-kadang gak ngewangi NU. Pokoknya, nah ini di dalam aturannya itu badan hukum penyelenggaranya itu badan hukum yayasan. Loh, jadi ini redaksinya, regulasinya itu badan hukum yayasan. Loh, padahal badan hukum itu mestinya tidak hanya yayasan, ini kan mestinya hanya salah contoh saja. Muhammadiyah sendiri pernah kena begitu juga. Akhirnya Muhammadiyah itu disiasati begini, wong saya ini juga di PBI itu ya koncone ya KNU Muhammadiyah barang. Makanya disiasati begini di yanunya itu. Badan hukum Yayasan Perserikatan Muhammadiyah. Nah ini kan ketidakpinteran daripada pejabat. Maksudnya kalau bicara masalah badan hukum ya ada yayasan, ada perserikatan, ada perkumpulan kan begitu mestinya. Ini kalau kita sih karena ya wis rata-rata dekat, kita persuasi, kita apa istilah kita pahamkan loh, begini loh, lur sih, bisa diterima. Sidoarjo ini ya alhamdulillah sudah puluhan miliar dana hibah yang diterima oleh BJNU Sidoarjo dari Pemkab itu. Tidak ada masalah. Nah ini termasuk akhirnya kemarin itu kan ditegaskan oleh PBNU kepada Kementerian Dalam Negeri. Akhirnya Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SK tanggal 10 Maret tahun 2016 itu yang ditujukan kepada gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia, menegaskan kalau Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi sebagai badan hukum yang bisa menerima dana hibah dan beserta perangkat-perangkatnya. Selesai. Nah, ini kita kudu apa istilahnya? Kudu tegas, kudu wani. Istilah orang ngono kasar ini mendebat lah gampangan itu. Tapi ya tetap kita sampaikan secara persuasif. Ini yang kita miliki. Waktu kemarin tuh banyak yang potong kompas, begitu ditolak ketua yayasan bondo 6 juta, wis koyo jamur di musim hujan begitu yayasan itu modal padahal tanahnya ini wakaf NU. Nah, ini kan bisa kita masalahkan mereka itu, tapi kita ini bukan mencari masalah, bukan. Tapi kita luruskan saja bahwa kita ini Nahdlatul Ulama adalah badan hukum berkumpul. Next, terus ya. Yang keempat, dalam hormati, kita sebagai badan hukum maka otomatis kita bisa menjadi nadir badan hukum atas tanah-tanah wakaf yang diterima oleh Nahdlatul Ulama. Ini pun juga begitu.
SK penunjukan nadir pada zaman Yai Hasyim Muzadi dengan dasar PP 28 tahun 77 belum pernah diperbarui oleh PBNU sampai hari ini. Top aja nih guys. Nah, tapi tetap kita tidak berpaling, tapi tetap taat. Jadi sudah saya sampaikan itu. Jadi apa artinya kebesaran Nahdlatul Ulama kalau hanya di Jawa Timur? Maka kemarin di grup lembaga-lembaga wakaf Jawa Timur yang anggotanya juga ada lembaga wakaf PBNU, saya sampaikan tenaga-tenaga profesional di NU Jawa Timur, termasuk di dalamnya juga ada Malang, karena Malang ini sekarang perolehannya sudah menyalip Sidoarjo. Malang sekarang ini ranking 1, tepuk tangan untuk Malang. Loh iya Malang nomor 1, Gresik nomor 2, Sidoarjo nomor 3 sekarang perolehannya. Tapi luas tanahnya tertinggi adalah Gresik. Zaman Yamono tidak berapa itu sudah. Nah, sekarang kebetulan kepala Kemenaknya Dr. Mustah ini ketua Lembaga Wakaf Jawa Timur, saya sendiri sebagai wakilnya. Nah, jadi sosialisasinya sana pokoknya wakafkan. Jangan ke perseorangan, di belakang hari mesti muncul masalah. Oleh perseorangan itu mesti ada batas waktu, kalau tidak meninggal ya ada udur-udur yang lain, tapi kalau badan hukum tidak. Krono akeh sing gawe kunut di NU, sehingga banyak di Kabupaten Malang ini yang asetnya wakafnya ini berarti wakaf Badan Hukum Nahdlatul Ulama. Nah ini, dan sekalian yang kehormati, terkait dengan wakaf ini yang perlu kami soroti sekali lagi, monggo baik MBC Bulu Lawang maupun di MBC Tulangan sampai hari ini periode ketiga di BWI belum ada laporan satupun dari MBC terkait dengan asetnya ketujuh. Padahal sebagai nadir punya kewajiban pengadministrasian 1, kedua pengelolaan, penyelamatan aset wakaf dan pelaporan. Sampai apa? Pelaporan setahun sekali paling tidak dilaporkan. Aset pirang bidang, per bidang itu nilai piro. Ada rincian 4 itu tadi. Loh iya itu dihitung ya memang triliunan NU. Masjidnya apik-apik termasuk di Malang. Saya lihat waktu gak ada masjid elek di Malang. Mesti ono menara ya. Masya Allah, kebetulan Nyun Sewu, saya bukan memang ya, saya kan juga punya mantu di Malang sana barusan. Saya punya besan di Pujon sana, Pujon Kidul. Pujon Kidul itu kan daerah buntu sekarang jadi tempat wisata gitu. Nah, itu. Nah, ini yang harus kita tingkatkan pengarsipan. Roto-roto. Cuma ya juga begitu. Ini pintu terakhir ini sudah belum untuk wakaf ini. Banyak KUA tidak menyimpan arsip akta ikrar wakaf. Kebetulan saya sekarang ya ini kemarin diamanati NU, tadi ketua BWI Kabupaten Sidoarjo menggantikan Yai Soleh yang sudah berperiode. Nah, ini ada perkara sengketa pengelolaan Peseban di Mbak Ut itu sudah 3 tahun yang lalu belum selesai sampai hari ini. Sekarang proses kasasi. Jadi, pertama dimenangkan nadir, kedua dimenangkan yang gugat, dibanding itu di PT, sekarang proses kasasi. Nah, kemarin rupanya waktu banding itu nadirnya tidak mengirimkan memori ke pengadilan PT. Katanya Pak Lurahnya itu katanya sudah ternyata tak cek di pengecaran itu belum, enggak kan. Sekarang sudah di nah itu begitu. Nah itu di Mbak Ut itu ya duwe moro dhewe. 1 bulan tuh hampir di atas 100 juta itu kotaknya itu. Nah, sudah mulai zaman dulu sudah. Kalau sudah kasir fulus, ya harus rebutan. Nah, roti sak tugel rebutan ya kan. Tapi tetap kalau ditata dengan baik, NU jangan membuka peluang orang untuk berbuat jahat. Nah, ini tugas kita. Ketika itu kita longgarkan, sudah peluang masuk. Nah, jadi kita, Nyun Sewu, saya menjadi sekretaris MBC di Sidoarjo dulu. 1 periode sosialisasi keranting gak cukup. Sampai ini lho cak lapo sih.
Mlebu ranting urusan wakaf kate sampean pek masjid ini. Lho iki ya apa? Ya Allah, tur nyun sewu, bukan saya anu ya. Wong tur bae iki gak disangoni. Teko iku dilokno. Dituduh ngepek masjid, ya Allah, aku lho ngraput masjid kowe gak iso. Atane kon ngepek masjid ranting. Awak iki cak mek nyelametno tok. Engko sertifikat NS mari dari Nadir Perseorangan Badan Hukum simpen-simpenen orang. Tak begitu kan? Simpen repus. Temenan. Waduh. Saya kira tanda terima tak tulis. Bila mana sudah selesai dikembalikan kepada ranting lagi pada takmir. Tanda tangan. Selesai tak dong. Saya tetap menyampaikan apa adanya, tetap berkala. Dapat 1 bulan, ada sosialisasi tak sampai supaya disimpan yang betul. Jangan sampai rusak, jangan sampai kena banjir. Engkau nek sertifikat rusak, hilang, gak cukup 5 juta ngurusi. Nek harga notaris rata-rata di atas 10 juta, diurus dhewe gak cukup 5 juta. Wakit. Awak ketua ranting. Simpen sertifikat mapat. Pada motor loro katut iku nek wis wedi. Langsung oleh 3 dino sertifikat asli diterima nang dikit. Fotokopi. Yang penting kita punya register siapa yang bawa aslinya itu. Nah, kok digawa bapak ini sedo, anaknya tanggung jawab tujuan. Nah, ini yang sulit kita ini kan tidak ada bukti penerimaan. Kemarin tahun 2021 ini barusan selesai. Madrasah Kahal Mukmin, madrasah termahal nomor 2 di Sidoarjo. Itu kemarin sertifikatnya hilang. Jadi saya itu diperintah sama Pak Fauzan almarhum Allah maghfir lahu, waktu ketua Ma'arif cabang Sidoarjo. Ente uruslah sertifikat itu. Iku wakofe Pak Adenan. Pak Adenan itu bapaknya Pak Rohani. Pak Rohani itu pernah menjabat sekda, sekarang sudah pensiun. Nah, setelah saya telisik, ternyata itu tanahnya tanah TN, bukan tanah petok. Nah, akhirnya tidak bisa, undang-undangnya tidak memungkinkan diproses. Akhirnya saya proses permohonan bla akhirnya jadi milik NU. Jadi milik NU saya serahkan, diterima, saya menyerahkan ada bukti penerimaan saya. Asli sertifikat dibawa oleh nama saya tanda tanggal. Dan sudah saya simpen. Bla sertifikatnya gak ono. Pas aku biyen iku digawa iki kowe. Sekarang madrasahnya lantai 3, waduh, sertifikatnya hilang. Kemarin dia, sekarang sudah terbit sertifikat pengganti. Loh, iki rupane sriwing-sriwing, banyak masjid yang begitu tuh. Iya, sertifikat masjid kok gue gitu, waduh, sembuh gitu. Nah, ini terkait masalah dengan masalah wakaf. Saya contohkan sedikit lagi tentang pengelolaan. Nyun sewu, di Dorong Beduk. Itu asetnya ranting 40 bidang wakaf atas nama Badan Hukum Kebalan Nahdlatul Ulama. Yang dulu prosesnya ada dari Nadir Perseorangan di NU kan, ada yang langsung NU. Nah, cuma pengelolaannya dikelola oleh Yayasan Pendidikan dan Sosial Nahdlatul Ulama Dorong Beduk. Bla ketua yayasannya itu adalah kali NU bulet ae. Tak kali ngalor gitu. Dikali ngulon wetan. Berarti tidak bisa memberikan lapor pertanggungjawaban. Lho ya apa sampean iki ya keliru sampean iki. Wong pancen yayasan iku negara dhewe. Mau negara diatur negara gak gelem sih. Nah, saiki sampean iku punya kekuatan lah apa yayasan kok ngelola kayak NU. Wong yayasan iku negara dhewe. Bubarkan. Nek kau bubar kau nyegre. Iya gak keren ya apa bukan keren ini penegakan aturan. Makanya jargon saya sebagai Ketua BP3 Aset NU, Badan Pengelola Pengembangan dan Penyelamatan Aset NU, itu jargonnya menyelamatkan aset NU dengan akhlakul karimah dan berkeadilan. Nah, akhlak itu didudukno. Yi, Gus kelintu. Monggo kembali ke jalan yang benar. Balik sampai ngono. Pun kuatir, tetap nerima berkat. Tapi tujuh ono aturane. Nah, gak kena tingkat memane berkeadilan otomatis ranah hukum. Oh,
kaji mesti kereng ngono, aja kereng-kereng lho kok. Wong ditegakno hukum jare kereng. Loh, karena di aturan wakaf itu kita boleh mengambil keuntungan 10% dari perolehan kalau kamane bagi inilah gitu. Nah, 10% itu maksimal. Nah, nanti para pihak yang mengelola ya kesepakatan. Di Sidoarjo kemarin wakaf NU mauquf alainya muslimat, dikelola muslimat. NU oleh biro. Loh, enggak apa-apa. NU oleh 2,5%, muslimat oleh 7,5%. Iya mau muslimat sing berkeringat. Selesai sudah. Loh, mau mengambil lebih dari itu. Diarani korupsi gak gelem maling. Ya apa? Selilit situk pitakonane 40 durung mari. Tapi berjujut. Loh, ya apa kita? Saya ngaji laku ae lah wis. Wis apa? Apa diarani kodo? Gak apa-apa diarani kodo. Kebenaran ngrapetno. Nah, yang terakhir, tak sekalian yang saya hormati, kemudian ya bagaimana? Nah, ini tadi dibubarkan, bla 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 bla, wis melalui proses saya ngopi berkali-kali dengan Pak Yusuf sama Pak Diyahya itu, saya tinggal sudah mau golek ketemu notaris, notaris iki kenal karo salah siji polisi asan gak enak, wis akhirnya golek notaris sing abang ijo wae. Wah, sesuai prosedur, berangkat. Buatkan berita acara pembubaran, diumumkan di koran, dikirim ke Kemenkumham, keluar SK pembubaran. Sekarang dikelola oleh Badan Pelaksana Penyelenggaraan Pendidikan Nahdlatul Ulama. Mari langsung tuku mobil dinas Innova, bangun lokal, laporannya kepada nanti jelas sudah. Nah, ini transparansinya tidak bisa berakhir. Sekalian yang hormati, saya tidak mempanjang lebarkan ini, memang ini tidak cukup waktu yang kita yang terakhir, sekalian yang hormati, di antara kita ini Nahdlatul Ulama sebagai badan hukum berkumpulan punya yang namanya Banom, punya yang namanya lembaga. Banom dan lembaga ini tidak diperbolehkan mendirikan yayasan dan memang tidak boleh. Kalau ada yang mengatakan muslimat punya ini, itu bukan punya muslimat, tapi itu punyanya perseorangan muslimat. Kami sudah meringkes. Jadi di wakafnya NU yang dikelola muslimat itu uangnya digunakan untuk beli aset tanah di atas namakan Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama Bina Bandi Bandita. Iki nek sampean gak balekno nang aku, tak lapor polisi, Mas. Balik, biro aku perengun, serahkan kepada saya. Aktenya diserahkan kepada saya. KTP sama kakaknya, nama-nama yayasan itu termasuk number one-nya itu Nyai Mahfudo Ubed. Itu kan perseorangan. Saya ini tidak bisa mengingkari kebenaran. Di dalam akte ikrar wakaf itu ada namanya mauquf alaih. Termasuk kepada kiai-kiai. Kalau kepingin pondoknya aman, ya itu ada yang namanya mauquf alaih. Sudah ada contoh pondoknya Yai Abdullah Fakih, Mas Kumambang. Kapan di dalam buku itu tak tulis separuh Wahabi, separuh NU. Ternyata 2019 saya ziarah muadzif, langsung saya ke makamnya. Alang-alangi sakmini sudah full jadi Wahabi. Justru Yai Mas Kumambang itu dikholi di Masjid Usisa Al Taqwa perbatasan Gresik sama Lamongan. Sudah tidak jadi tuan di pondoknya sendiri. Karena apa? Atas nama perorangan, atas nama itu. Nah, terkait di Dorong Beduk, alhamdulillah sudah selesai. Ya, ini makanya sekalian dihormati, terkait badan hukum yang punya lembaga dan badan otonom itu harus kita kawal dan harus kita jelaskan secara proporsional agar mereka ini tidak punya dugaan yang keliru nek di atas nama NU kok di PNU kini gak iso ngelola ndak. Nah, perolehannya itu dari siapa? Wakifnya itu menyerahkan kepada siapa, untuk siapa, itu dituangkan dalam akte maupun dalam akte ikrar wakaf.
sehingga itu jelas kemanfaatannya, bukan nanti dikuasai enggak begitu. Nah ini juga itu sudah diamankan di dalam ADRT yang terakhir produk Makassar maupun produk Jombang itu masih ada di pasal itu bahwa perolehan aset itu kembali kepada siapa yang mendapatkan, bukan mentang-mentang atas nama kekuasaan enggak. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang berarti yang dapat kami sampaikan melengkapi apa yang disampaikan oleh Yai Khairi tadi. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki nek ngurus dunyane NU wis reget. Wis wani, lah model ngeten iki rada penting ngene. Kadang kan awak dhewe sungkan-sungkanan. Karo yai, niku main tabrak, Bun. Sing penting dasar hukume. Pun monggo sakniki kula panjenengan sharing mbok menawa dalam pembahasan ini nopo mawon lah sing sikit salat gak ono banyune. Gak oleh salat terus wudu. Ya. Kerane dibenakno. Jadi monggo sharing sak wontene sak sagede nggih Sidarjo tulangan nggih bodho nggih ngangsu kawula tenggene Guru Lawang sak welike nggih. Monggo kula seraken sinten. Nggih, monggo aja. Amin.